Kabarin kalau udah. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersihkan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di program live interaktif Kembali ke Hadis Nabi. Dan hari ini sedikit berbeda dari yang sudah-sudah, yaitu jadwal penayangan atau jadwal live interaktif ini ada penyesuaian. Ada penyesuaian di jam yang terkini, yaitu yang seperti insya Allah akan lanjut selalu di jam yang sekarang kita bertemu ini. Yaitu di jam waktu Indonesia bagian Barat itu jam 10.30 ya. Namun untuk di tempat Al-Ustadz ya, Dr. Muhammad Haikal Basyarahil itu posisi beliau itu jam setengah 12 WITA ya, waktu Indonesia bagian tengah ya. Ya, WITA setengah 12, sementara kita di sini setengah 11 atau 10.30. Dan semoga Allah mudahkan di waktu-waktu kedepannya. Jika ada kendala, mohon kami diberitahu kekurangannya di mana, bisa di WhatsApp di nomor atau bisa telepon ke nomor yang sudah tertera di sini, yaitu 021 212 32 333 begitu ya. Baiklah. Dan tidak berpanjang lebar, sekarang kita sapa ustadznya ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz Muhammad Haikal Basyarahil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah terdengar jelas, loud and clear, Masya Allah. Wadih ya Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Gimana kabar antum di sana Ustadz? Alhamdulillah baik. Antum gimana kabarnya? Ya Alhamdulillah kami sedikit, karena waktu di jam segini Jakarta lagi lucu-lucunya Ustadz. Kalau di Jakarta tuh ya kalau lagi lucu-lucunya bergulat dengan maklumlah kendaraan yang sedikit. Barakallahu fikum Ustadz. Ya Alhamdulillah. Iya wayakum. Semoga Allah mudahkan di acara tanya jawab kita ini. Ya Allah, ya Ustadz, kami sangat bersyukur kepada Allah dan terima kasih kepada antum yang sudah meluangkan waktunya di tengah ini. Harusnya antum lagi sibuk-sibuknya, tapi antum merelakan waktu, memotong waktunya sekitar 1 jam untuk untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masalah-masalah yang masuk ke dewanfatwa.com begitu Ustadz ya. Terima kasih Ustadz, jazakallah khairan Ustadz. Dan kemudian untuk di awal pertemuan kita ini kami minta nasihat ya Ustadz. Kamu meminta nasihat kepada antum tentang apa saja yang menurut antum yang urgent, yang dirasakan di situasi seperti sekarang ini. Barakallahu fikum Ustaz. Tafadhal ya Ustaz. Ya. Jazakumullah khair. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meluangkan waktu kita untuk mendengarkan ceramah singkat atau tausiah secara online dan mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang akan ditanyakan nantinya. Mudah-mudahan apa yang kita cari pada hari ini mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengamalkan dari apa yang akan disampaikan nantinya. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Pada zaman kita sekarang ini, kita pada hakikatnya sangat sekali membutuhkan ilmu. Terlebih lagi tantangan yang luar biasa pada zaman sekarang ini.
kita dihadapkan dengan berbagai macam jenis maksiat yang ada, yang mungkin zaman dahulu tidak ada maksiat tersebut. Iya, Pada zaman kita ini ada. banyak. Dan juga kita dihadapkan dengan berbagai macam syubhat yang luar biasa, yang mana mungkin syubhat ini zaman dahulu tidak ada, tapi pada zaman kita sekarang ini beraneka ragam. Dan seseorang tidak mungkin dia bisa selamat dari fitnah syubhat dan dari fitnah syahwat dan maksiat ini kecuali dia menghadapinya dengan ilmu. Dia bentengi dirinya dengan ilmu agama. Makanya wajarlah kenapa Nabi SAW sering sekali, bahkan setiap hari, beliau meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu itu cahaya. Dia menunjuki, memberikan petunjuk kepada orang yang mengambilnya, kepada orang yang mencarinya. Maka ilmu itu cahaya bagi seorang muslim. Dengan ilmu, seorang muslim dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dengan ilmu seorang muslim, dia bisa mengkengkang hawa nafsunya. Dia bisa mengerem hawa nafsunya agar tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Terlebih lagi zaman sekarang ini begitu luasnya medsos, media sosial, ya. Orang zaman dahulu kalau dia terhindar dari fitnah, dia ingin selamat dari fitnah, maka dia cukup berdiam diri di rumahnya, tidak keluar dari rumahnya, maka dia selamat dari fitnah, selamat dari hal-hal yang bisa membawa dia kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang kita bersembunyi di rumah kita, berdiam di dalam rumah kita juga tidak aman. Kadang-kadang maksiat tersebut masuk ke dalam kamar kita lewat HP, lewat televisi dan yang lainnya. Maka pada zaman sekarang ini ilmu itu sangat dibutuhkan. Terlebih lagi adalah ilmu agama. Karena ilmu inilah yang membentengi kita, keluarga kita, anak kita, istri kita, ya, dengan ilmu ini. Maka sudah sepatutnya lah dan sudah sepantasnya sebagai orang tua memperhatikan ilmu ini, pendidikan anaknya, memperhatikan ya pendidikan buah hatinya. Ya, apakah mereka betul-betul menuntut ilmu syar'i, dan juga orang tua itu sendiri memperhatikan ya pengetahuan dia tentang ilmu agama. Jangan sampai karena masalah perkara dunia dia disibukkan dari menuntut ilmu. Ya, sesibuk-sibuk apapun waktu kita, maka luangkanlah, khususkanlah dari waktu-waktu kita tersebut untuk kita belajar agama. Karena manusia ini senantiasa berada dalam kebodohan. Ya, manusia ini ya, tidak ada yang sempurna. Pasti ada saja hal-hal yang tidak dia ketahui. Walaupun Anda sudah menuntut ilmu puluhan tahun, pasti banyak masalah yang Anda tidak ketahui. Terlebih-lebih lagi kita belum pernah menuntut ilmu bertahun-tahun. Maka hendaknya kita mengkhususkan waktu kita, ya, waktu luang kita untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, hadir di majlis, hadir di kajian para ustadz-ustadz, sehingga ketika kita memiliki ilmu ini, pertama ilmu itu bermanfaat untuk diri kita sendiri, dan ilmu itu juga bisa bermanfaat untuk kita mendidik anak kita, istri kita, keluarga kita, bahkan orang tua kita. Maka jangan sampai hidup kita ini sudah lama 50 tahun, bahkan lebih dari 50 tahun, tidak ada dia memiliki waktu khusus, meluangkan waktunya untuk mengkhususkan dirinya menimba ilmu, mendengarkan ilmu. Dan apalagi sarana menuntut ilmu pada zaman sekarang ini sangat mudah sekali. Kadang-kadang orang kalau nggak bisa dia sempat hadir di kajian, maka luangkan waktu dia mendengar, melihat kajian tersebut, sehingga bertambah wawasan ilmu. Ya, begitu. Hal tersebut ya yang dapat saya sampaikan, dan ini adalah ya hal yang sangat urgen pada zaman sekarang ini. Ya, betul, Ustaz. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum Ustaz. Ya, seperti itu ya Ustaz ya. Jadi tetap untuk berupaya menambah ilmu ya Ustaz ya, meskipun di rumah kita buka kajian online misalnya yang minimal ya Ustaz ya, jika berhalangan untuk menuju masjid terdekat ya. Baiklah Ustaz, alhamdulillah, barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi nasihat dari antum, dan semoga kita yang mendengar ya, pemirsa, saya dan teman-teman di studio juga pemirsa, dan ya mereka yang tergabung dalam organisasi Art Visi, barakallahu fikum,
inilah jadwal penyesuaian dari live interaktif Kembali ke Hadis Nabi yang diasuh oleh Al-Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil Hafizahullah Ta'ala. Dan kita masuk dari pertanyaan pertama ya Ustadz ya. Dari Irianti di Kalimantan Tengah. Masya Allah. Di Kabupaten Kota Waringin Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Haikal, saya mau tanya, apakah anak gadis meninggal umur 14 tahun ke atas, ya, meninggal di umur 14 tahun, sudah berdosa, dan apakah anak kita yang meninggal ini akan menunggu orang tuanya di surga? Mohon penjelasannya Ustadz. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan jazakallah khairan Ustadz. Iya. Iya. Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Pertama tentang masalah anak yang meninggal di usia 14 tahun. Apakah dia sudah ditulis baginya sebuah dosa? Pertama dilihat apakah anak itu sudah balik atau belum. Kalau seandainya dia seorang wanita belum datang haidnya, maka dia belum balik. Maka ketika dia meninggal dalam kondisi demikian, maka dia tidak ditulis atasnya dosa karena dia masih belum balik. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan rufi'al qalam an salasah. Diangkat pena itu dari 3 hal. Di antaranya adalah dari seorang anak kecil hatta yahtalim, sampai dia balik. Maka kalau seandainya anak ibu tadi itu meninggal dan dia belum sempat belum balik, maka tidak ditulis olehnya dosa. Tapi kalau seandainya dia meninggal, sudah balik, sudah haid misalnya, kalau perempuan atau kalau yang laki-laki dia bermimpi misalnya, maka ditulis baginya nanti kalau dia melakukan perbuatan jelek, perbuatan dosa, maka ditulis baginya adalah sebuah dosa. Sebuah dosa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi jawabannya adalah dilihat ya apakah sudah balik apa belum. Kalau belum balik, ya, maka dia tidak ditulis olehnya dosa. Dan ukuran balik itu bukan ukurannya dengan umur. Ya, balik itu tidak ada ukurannya dengan umur. Yeah. Tapi balik itu ukurannya dengan tanda-tanda. Tanda balik yang disepakati oleh para ulama adalah bagi seorang wanita, ima dia bermimpi atau dia juga keluar haid. Dia keluar haid. Dan seorang laki-laki tanda baliknya adalah dengan bermimpi. Ya, dengan bermimpi. Adapun tumbuh bulu di sekitar kemaluan ini bukan tanda. Ini bukan tanda balik. Sebab itu pula bukan tanda balik adalah dengan umur. Ya, umur juga bukan tanda balik. Maka itulah kapan 2 tanda ini terdapat pada wanita, salah satunya entah itu dia haid atau dia bermimpi, maka dia balik. Sebab itu pula laki-laki jika dia bermimpi, maka itu tanda dia balik. Kemudian yang kedua, masalah apakah sang anak tersebut nanti menunggu orang tuanya di surga. Maka dilihat kalau anaknya adalah ya anak tersebut belum balik, mati di waktu kecil, maka sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu Syigharul muslim da'amis ahli jannah. Kata Nabi SAW, anak-anak kecil yang mati, ya maka dia da'amis ahli jannah, ya hiasan bagi penghuni surga. Kemudian disebutkan di akhir hadis tersebut, jika dia melihat ibunya atau orang tuanya, maka anak ini pun menarik ya orang tuanya, ditarik orang tuanya. Maka dia tidak mau melepaskan orang tuanya, tidak mau dia lepaskan sampai Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam surga. Maka anak ini fala yantahi wala yuntaha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mau berhenti dan tidak bisa dilarang sampai Allah Subhanahu wa taala masukkan orang tuanya ke dalam surga. Ya, baik itu bapaknya atau ibunya. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis demikian. Kalau seandainya anak tersebut mati di waktu kecil dan dia belum balik. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum, seperti itu ya. Barakallahu fikum. Semoga bisa paham ya Ibu Irianti yang bertanya di Kalimantan Tengah. Barakallahu fikum. Kemudian Ustadz, pertanyaan berikut datang dari Abu Salman Al-Farisi di Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Haikal, izin bertanya Ustadz. Pertama, wah pakai pertama nih. Banyak. Nomor 1 itu apa boleh rutinitas berdoa sebelum briefing pagi di kantor? Dikarenakan di perusahaan saya itu diwajibkan untuk berdoa sebelum briefing, begitu. Dan saya sering jadi pemandunya. Nah, terus lantas yang kedua, apakah boleh kita
mengundang teman-teman untuk makan bersama di rumah dengan kita, namun kita tidak bisa menghindari bercampur baurnya laki-laki dan perempuan. Contohnya pada hari Id dan Idul Fitri atau Idul Adha atau acara keluarga begitu Ustadz. Dan nomor 3, apakah boleh naik bus, kendaraan bus liburan bersama dengan teman-teman satu perusahaan yang bercampur wanita dan laki-laki? Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz, begitu. Ya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Apakah boleh ya merutinitaskan berdoa sebelum briefing gitu ya? Iya. Berdoa berjamaah dan seterusnya, merutinkan. Ya pakai memimpin. Maka, ya memimpin doa dan seterusnya. Maka adalah berdoa ada sesuatu yang baik. Bahkan itu ada suatu ibadah yang sangat dianjurkan di dalam syariat kita. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan. Maka doa merupakan ibadah yang sangat agung di dalam agama kita. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang memerintahkan kita untuk berdoa, dan Allah mencintai hamba-hambanya yang menghinakan dirinya di hadapan Allah, meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah cinta kepada hamba tersebut. Tetapi sebagaimana kita ketahui, setiap ibadah itu memiliki ketentuan-ketentuan. Ya, maka di antara syarat diterimanya sebuah amalan, diterimanya sebuah ibadah adalah ketika memenuhi 2 syarat ini. Pertama, dia ikhlas, sesuai dengan ikhlas dia peruntukkan ibadahnya tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lainnya. Kemudian yang kedua, ibadah tersebut sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka zikir itu ada 2 sifatnya. Ya. Doa itu bagian dari seseorang berzikir kepada Allah. Ya. Maka zikir itu ada 2, ada zikir itu sifatnya mutlak dan sifatnya muqayyad. Yang pertama, zikir sifatnya muqayyad itu yaitu yang sudah ditentukan oleh Nabi SAW, lafaznya, bilangannya, waktunya, kapan dibaca. Maka itu yang muqayyad, sudah dijelaskan. Maka ini kalau kita berhadapan dengan zikir yang muqayyad semacam ini, tidak boleh kita menambah-nambahi atau mengurangi, ataupun kita baca bukan pada waktunya. Karena seperti itulah yang sudah ditetapkan di dalam syariat kita. Kemudian yang kedua adalah zikir itu yang sifatnya mutlak. Tidak ada ketentuan waktunya, tidak ada keterkaitan dengan tempat, dan tidak ada doa yang khusus dibaca. Nah, di antara zikir yang mutlak ini adalah, di antaranya adalah berdoa. Semacam kita ketika ada hajah, ada keperluan, kita berdoa. Maka ini diperbolehkan. Tapi kapan zikir mutlak semacam ini, berdoa semacam ini dilarang? Ketika dia merutunkan sesuatu, kemudian setiap dia mau bekerja, dia harus melakukan ini. Setiap dia mau sebelum memimpin, ya briefing, dia memimpin doa. Harus demikian. Kalau itu dijadikan rutinitas, maka ini sebaiknya jangan. Ya, sebaiknya jangan. Maka jangan dijadikan rutinitas. Maka ditinggalkan. Sehingga orang tahu bahwasanya berdoa ya semacam ini tidak disunnahkan dan tidak disyariatkan. Ini sifatnya boleh, tapi tidak ada anjurannya di dalam syariat kita. Yang kedua, berdoa secara berjamaah kemudian diaminkan. Kita berdoa kemudian diaminkan. Kalau dalam bentuk mengajarkan, maka tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya itu jadi rutinitas, maka ini juga tidak dianjurkan di dalam syariat kita. Maka seseorang pada hakikatnya dia berdoa sendiri-sendiri. Dia berdoa sendiri-sendiri. Tapi kalau sewaktu-waktu kita berdoa kemudian diaminkan oleh orang, maka tidak mengapa. Tetapi itu bukan suatu rutinitas. Ya, kadang-kadang kita berdoa kemudian diaminkan, maka itu insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau itu dijadikan tadi rutinitas, setiap kali ada acara dan semacamnya, maka hendaknya jangan jangan dilakukan seperti itu. Maka ya jangan dirutinkan seperti itu. Karena ini adalah yang sunnahnya atau yang afdalnya adalah kita berdoa sendiri-sendiri, ya, tidak kita berdoa kemudian diaminkan oleh orang lain. Tapi kalau dalam rangka pembelajaran atau sewaktu-waktu ya momentum tertentu misalnya, maka sekali-kali maka insyaallah tidak mengapa hal semacam ini. Kemudian masalah yang kedua, masalah mengundang orang di rumah kemudian terjadi campur baur. Nah, apakah boleh atau tidak? Maka ketika Anda tuan rumah, maka Anda berusaha semampu mungkin untuk memisahkan antara laki-laki dan wanita. Maka misalnya ketika Anda pemilik rumah, maka ya Anda taruh wanita di tempat khusus misalnya, kemudian laki-laki di tempat khusus.
Misalnya laki-laki di bagian depan, wanita misalnya di bagian tengah atau bagian belakang dikasih mungkin penutup sehingga laki-laki tidak bisa masuk ya ke belakang. Tapi kalau sudah Anda khususkan tempatnya demikian, ternyata mungkin ada sebagian keluarga tidak paham, maka insya Allah tidak mengapa. Anda tidak berdosa, dan ini juga Anda tidak termasuk di dalam hal yang menyuruh orang untuk ikhtilat. Tidak, karena Anda sudah berusaha membagi tempatnya masing-masing. Maka kalau Anda sebagai tuan rumah, tinggal kembali ke Anda. Anda khususkan tempat ini laki-laki dan Anda khususkan tempat ini wanita. Tinggal nanti dikasih hijab ya, sehingga laki-laki mungkin agak segan dia masuk ke belakang ya. Tapi kalau seandainya Anda tidak bisa memisahkan ya, Anda tidak berani memisahkan, apa yang harus dilakukan? Maka Anda ya di sini yang diundang adalah laki-lakinya saja. Atau kalau seandainya perempuan, maka dia ngundang perempuannya saja, laki-lakinya nggak usah diundang. Lain hari. Kalau seandainya dia tidak berani, tidak bisa gitu melakukan demikian, maka undang laki-lakinya saja. Kemudian nanti berikutnya undang wanitanya saja, semacam itu. Wallahu taala alam. Kemudian yang terakhir adalah masalah naik bis. Nah, iya betul. Naik bis. Kendaraan umum. Kemudian naik bis, kemudian apakah boleh demikian? Ya boleh saja di dalam bis tersebut ada laki-laki dan wanita, mungkin dia bukan mahram boleh, tapi dengan syarat ia diatur. Misalnya ya laki-lakinya di belakang, perempuannya di depan. Ya. Maka perempuannya di depan, misalnya laki-lakinya di belakang, ya. Atau seorang laki-laki ya, atau kalau bisa dikhususkan bis itu adalah perempuan semua, itu bagus. Tapi kalau nggak bisa, maka diatur semacam itu saja. Ya kalau misalnya rihlah, ya maka diatur ya bagian perempuannya di depan, laki-lakinya di belakang. Maka insya Allah ini tidak mengapa. Wallahu taala alam. Nah, Masya Allah seperti itu Ustaz ya. Masya Allah, semoga ada bagian Dinas Perhubungan yang mendengar saran antum ini jadi bisa dilakukan pemisahan gender bagi transportasi massal ya Ustaz ya. Ide yang sangat bagus dan cantik, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz ya. Dan ini Masya Allah ada penelpon Ustaz, sudah penyesuaian jadwal nih. Alhamdulillah, penelpon pertama yuk kita sapa ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Iya, Bapak Sugeng di Lampung betul? Betul, di Lampung. Ya, Bapak Sugeng kami permisi dulu ya. Bapak Sugeng tolong volumenya dikecilkan, Bapak Sugeng, volume untuk mendengar acara ini di televisi atau di gadget itu dikecilkan. Nanti bicara dengan Ustadz melalui telepon. Oke, udah. Iya. Udah ya, siap sudah ya Pak ya. Silakan Bapak Sugeng disapa Ustadznya untuk bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ana dari Lampung, Bapak Sugeng mau nanya seputar tentang firqah Islam yang ada di Indonesia. Ana udah hampir 3 kali pindah ormas dari masing-masing Islam. Dan yang paling lama terkesan itu di ormas yang berawalan dengan huruf inisial L, kemudian yang berakhir dengan huruf inisial I. Nah, di situ kenapa kok anak berlama-lama? Karena di situ memang pembelajarnya anak pikir bagus terkait dengan akhlak dan yang lain, muamalah dan yang lain. Namun setelah anak sekitar dari tahun 2016 yang lalu itu dari pusat atau dari senior ormas yang anak maksud tadi, ada yang mereka berguru di kota Mekah garis miring Madinah. Nah, sepulang dari sana insya Allah itu ada sekitar 6 orang personil yang berguru thalabul ilmi di sana. Kemudian dari salah satunya udah anak datangi, konon dia bercerita setelah mereka meluruskan akidah yang ada di intern ormas tersebut, terutama di pusatnya, ternyata dari hasil mereka thalabul ilmi di kota Madinah atau Mekah itu, ternyata mereka malah justru dicurigai yang terkesan seolah-olah katanya ingin merongrong keberadaan ormas atau jamaah tersebut. Sehingga
Sehingga kemudian lama-lama di situ akhirnya mereka dideportasi untuk keluar dari ormas atau jamaah tersebut. Sehingga dari mereka yang berenam itu sekarang udah resmi lepas karena dideportasi dari ormas atau jamaah tersebut. Dan dari mereka salah satunya udah datangi, ternyata konon akidah ormas atau jamaah tersebut adalah menyimpang dari aturan Allah Rasul. Di antaranya adalah dia mengklaim bahwa ormas atau jamaah dialah yang paling surga sendiri, adapun yang di luarnya siapapun itu yang sudah beribadah sebaik apapun, menurut klaim mereka adalah orang-orang kafir, dan mereka ada istilah pembaiatan kepada imam atau amir mereka. Jika mereka tidak baiat kepada amir atau imam mereka, mereka dianggap bukan jamaah mereka, garis miring hidupnya tidak halal alias calon penghuni neraka. Kemudian ada lagi itu di setiap bulan dari jamaah itu dituntut dan diwajibkan harus membayar sejumlah uang kepada amir tersebut, konon alih-alih alasannya karena itu adalah ijtihad dari amir atau imam tersebut. Nah, itu dari kalkulasi jumlah harta benda yang dimiliki dari jamaah tersebut, berapa jumlahnya, ketika jumlahnya itu mendapat udah sejumlah sekian, mereka dikenakan infak persenan yang itu diwajibkan. Jika tidak mau membayar, mereka dianggap tidak taat kepada amir atau imam tersebut, garis miring sama dengan tidak taat kepada Allah dan juga tidak taat kepada Rasulullah jika tidak mau membayar infak yang diijtihati oleh amir tersebut. Kemudian anak dulu waktu masih tinggal di ormas itu memang begitu giginya anak mempertahankan, karena akidah yang anak miliki waktu itu, saat itu lumayan, memang doktrinnya luar biasa. Di luar kita neraka, yang calon surga ya kita ini, ya jamaah kita ini. Ormas itu mengklaim seperti itu. Nah, itu semua rata-rata mengkultuskan amir atau imamnya. Jadi jika amir itu merintah kok tidak ditaati, itu dianggap udah maksiat kepada Allah, kepada Rasul. Itu sejajarnya seperti itu, Tat. Dan lagi sekarang memang dulu, Tat, ya, itu yang mengajak ke situ itu untuk keluarga anak dan juga adik-adik anak, bahkan orang tua dulu yang ngajak untuk masuk ke situ anak. Karena apa? Yaitu maklum waktu itu anak memang luar biasa gigi di situ, bahkan anak di situ termasuk dibentuk juga ke pengurusan di ormas tersebut. Sehingga dia ormas tersebut berdalil wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jadi berpegang teguhlah dengan tali Allah Islam, yaitu yang berjamaah. Sedangkan tafsir mereka itu mereka beralih-alih baik Quran maupun hadis yang mereka kaji itu alih-alihnya dari hasil mangkul dari ulama mereka atau dari amir mereka. Yang ulama atau amir mereka itu dulu konon katanya pernah belajar di Mekah atau Madinah, di salah satu perguruan di sana, konon katanya mereka berdiri dari tahun 41 sampai sekarang masih eksis. Nah, yang paling sedih lagi gini, anak itu kadang-kadang gini ya, setelah anak tahu kebatilan dan kesesatan akidah mereka, anak keluar bersama istri. Kemudian dua orang anak saya yang masih terjerembab di situ sampai hari ini ya belum bisa untuk keluar. Saya ajak, mereka belum mau. Padahal saya sedikit mengingatkan karena yaitu terkait dengan ulama yang bilang tadi berguru di Thalabul Ilmi di Mekah Madinah itu. Kemudian yang paling ironis lagi gini, sekarang anak atau juga adik saya yang masih tinggal diam di ormas itu, mereka sekarang ketika anak udah keluar seperti ini, dianggapnya anak ini mau menuju neraka, dia bilang seperti itu. Karena hidupnya saja sudah tidak halal, apalagi yang lainnya. Jadi siapa yang keluar dari jamaah tersebut itu menuju neraka. Wah, dia bilang seperti itu. Karena dia
tetapilah jamaah, dia bilang gitu dalilnya. Ya, Bapak Karena Sugeng. barang siapa yang keluar, maka dia keluar menuju neraka. Ya. Alaikum bil jamaah wa mang syada ilanar. Itu dalil dia seperti itu, tak? Iya. Nah, mohon Bapak, pencerahannya ya. untuk anak, tak? Syukron jazakallahu Ya. khairan, tafadhol. Barakallahu fikum Pak Sugeng atas informasinya yang begitu detail. Barakallahu fikum. Siap, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Tafadhol ya Ustadz, bagaimana menurut antum? Mungkin ada solusi dari antum? Barakallahu Ya. fikum. Ya, mungkin jazakumullah khair atas Bapak apa Sugeng yang beliau sampaikan di tadi. Lampung. Tentu saya nggak bisa mengomentari semuanya ya, karena keterbatasan waktu. Saya akan mengomentari hal-hal yang terpenting. Pertama, patut antum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan petunjuk yang lurus, petunjuk yang benar. Ya, ketika antum mengetahui itu ada sesuatu yang salah dan antum bisa keluar dari hal tersebut, maka ini adalah sebuah hidayah yang patut kita syukuri, dan terus antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga hidayah tersebut dan tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terus antum meminta kepada Allah dengan doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya, juga berdoa meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, maka perbanyak doa meminta ketetapan hidayah, karena tidak mudah seseorang keluar dari sebuah doktrin yang luar biasa ya, kecuali semata-mata karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan mengomentari apa yang diutarakan tadi. Pertama, tentang masalah mengkafirkan kaum muslimin. Maka kalau seandainya dia bukan di luar jamaah saya, bukan di luar kelompok saya, maka dia adalah kafir, keluar dari Islam. Maka ini tidak boleh. Ya, tidak boleh seseorang mengkafirkan orang lain. Ya, tidak boleh kita mengkafirkan orang lain. Ya, kecuali ada sebab-sebab yang sangat jelas. Ya, sebab-sebab yang jelas. Ada syarat-syaratnya. Sekedar dia berbeda dengan Anda, maka tidak boleh seorang itu mengkafirkan. Kecuali terpenuhi syarat-syaratnya, dan syarat-syarat kapan seorang itu dikeluarkan dari Islam itu ada dijelaskan oleh para ulama. Di antara syaratnya adalah, yang pertama adalah dia melakukan perbuatan betul-betul kufur. Yang dia lakukan itu atas dasar kesengajaan, ya, bukan atas dasar kejahilan. Dia lakukan itu bukan atas dasar paksaan. Betul-betul yang dia lakukan perbuatan kufur. Contoh misalnya, orang melakukan sujud dengan berhala. Dia muslim, kemudian dia sujud dengan berhala. Apakah dia keluar dari Islam? Ya, apakah dia sujud? Maka dilihat. Kalau seandainya dia lakukan itu atas dasar ya atas dasar paksaan, maka dia tidak keluar dari Islam. Apakah ada syubhat? Ya, harus diperhatikan syarat-syaratnya, sehingga orang yang bermudah-mudahan mengeluarkan orang dari Islam, dia melihat ini menyimpang kemudian keluar dari Islam, maka ini sebetulnya adalah pemikiran khawarij. Ya, pemikiran khawarij. Ya. Dan ini adalah pemikiran khawarij dalam agama ini. Dan ini kelompok khawarij kadang-kadang dikemas dengan hal-hal yang dengan nama lain. Tapi sifatnya, kalau ada kelompok yang mengeluarkan orang, mengkafirkan orang, keluar dari Islam, ya, dengan sedikit kesalahan, ya, bahkan mungkin tidak salah menurut mereka, salah padahal tidak salah. Ya, mereka keluarkan dari Islam, maka ini adalah pemikiran khawarij. Dan khawarij ini adalah kelompok yang tercela, disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya. Sehingga seorang muslim itu tidak gampang dikeluarkan dari Islam. Tidak mudah orang itu dikeluarkan dari Islam. Kalau ada orang bermudah-mudahan mengeluarkan saudaranya dari Islam, maka ini adalah terkena pemikiran khawarij. Yang kedua adalah masalah berbaiat. Maka di dalam Islam, ya, kalau kita berada di Indonesia, maka wali kita, pemimpin kita adalah presiden. Yaitu presiden Indonesia, yaitu presiden Pak Jokowi. Maka itu adalah presiden kita. Maka kita berbaiat kepada mereka, dan kita wakilkan ya baiat kita itu kepada orang-orang yang mengangkat beliau. Maka tidak ada baiat lagi selain baiat kita kepada presiden kita. Adapun baiat terhadap imam di dalam kelompok tersebut, baiat di dalam sebuah ormas dan semisalnya, ada baiat semacam itu, makanya tidak benar. Islam tidak mengajarkan demikian. Kita berbaiat hanya kepada ya presiden kita, yaitu Presiden Republik Indonesia. Sudah selesai. Maka tidak ada lagi baiat ya dengan baiat yang lain. Makanya tidak boleh. Dan kita tidak mesti orang berbaiat itu semuanya datang. Maka cukup dia mewakilkan. Sebagaimana ya presiden itu diangkat oleh ada dewan-dewannya, ya, maka ada wakil kita di sana.
Iya. Adapun baiat yang kedua, baiat yang lain, maka ini tidak boleh dan ini tidak benar. Ya, dan ini tidak dibenarkan dalam Islam dan semacam itu. Kadang-kadang orang membikin agar dia terikat dengan kelompoknya, dibikin dengan baiat, dan ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Para sahabat berbaiat dengan Nabi SAW dengan pemimpin yang sah. Adapun itu bukan pemimpin yang sah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah masalah mengambil upah bayaran. Ya, mengambil pajak dari penghasilan jamaah. Jadi ini juga tidak boleh. Dan ini berbuat zalim. Ya, berbuat zalim kepada kaum muslimin. Ya, dia ambil hartanya tanpa al-haq, dengan diancam bahwasanya ya nanti ya pemimpin mereka akan bertanggung jawab nanti di hari kiamat kelak. Tahu siapa pemimpinnya selamat nanti di hari kiamat? Ya. Bisa jadi dia yang pertama kali diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ini perkataan yang tidak benar. Ya, perkataan yang tidak benar. Kewajiban membayar itu di dalam Islam adalah cuma bayar pajak. Membayar zakat. Ya, kewajiban di dalam Islam adalah membayar zakat. Tidak ada di luar itu. Ya, di dalam Islam diambil harta orang hanya ketika dia membayar zakat. Adapun setelah itu menyetor kepada seseorang, ya maka ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Tidak ada semacam ini. Ya, maka ini ya hal yang bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Ya. Mungkin sebagian orang dulu kan ada peperangan, Ustadz. Ya, maka ada ghanimah, sekarang tidak ada. Kita harus menghidupi ya kelompok kita, tapi Islam tidak mengajarkan demikian, dan Islam juga tidak mengajarkan berkelompok-kelompok. Islam hanya mengajarkan Islam itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah atau salafus saleh atau ahlul hadis, ahlul athar. Maka selain itu tidak ada kelompok-kelompok di dalam agama Islam. Ya. Maka ini tentu ya pemikiran ya yang menyimpang. Maka Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau jadi khalifah, adakah Abu Bakar As-Siddiq yang meminta kepada kaum muslimin pada saat itu ya untuk memberi Abu Bakar ya dari penghasilannya mereka harus? Tidak ada. Kecuali ada kewajiban zakat yang Allah wajibkan kepada setiap kita. Seperti itu pula Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya. Maka tentu ini hal yang tidak benar, yang menyimpang di dalam syariat kita. Ya, adapun berjamaah, ya dimaksudkan dengan berjamaah, ya jamaah itu bisa dikatakan satu. Ya, jamaah itu bisa dikatakan satu. Yang penting Anda berada di atas al-haq, maka Anda dikatakan jamaah. Walaupun Anda satu orang, yang penting Anda berada di atas al-haq. Maksudnya adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau Anda berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka Anda adalah jamaah. Kalau Anda banyak tidak berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka Anda tidak dikatakan jamaah. Adapun hadis yang disebutkan tadi adalah hadis yang lemah, tidak sahih. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu ya Ustaz ya. Semoga Bapak yang bertanya di Lampung tadi, penanya yang di Lampung bisa paham apa yang sudah disarankan oleh Ustaz Haikal. Dan terutama semoga Allah memberikan istiqomah kepada kita semua di sini, termasuk Bapak yang bertanya tadi. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum. Dan kemudian kita masuk ke pertanyaan berikut. Ini sekarang datang dari Isti Widayati di Semarang, Jawa Tengah, bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Haikal. Saya ingin menanyakan tentang sunnahnya memotong kuku. Apa ada dalam memotong kuku? Ada di dalam memotong kuku. Apakah benar ada larangan-larangan hari tertentu untuk memotong kuku? Begitu Ustadz. Barakallahu fikum. Iya. Jazakumullah khair. Memotong kuku adalah bagian dari fitrah. Ya, khamsun minal fitrah, kata Ibn 5 bagian dari fitrah. Dalam sebagian riwayat asyrun minal fitrah, 10 dari fitrah, disebutkan qalmu adzafir, yaitu memotong kuku. Maka memotong kuku itu bagian dari sunnah Nabi SAW. Taib. Apakah ada hari-hari tertentu kita dilarang memotong kuku? Tidak ada. Tidak ada hari-hari tertentu untuk dilarang. Kapan saja Anda boleh memotong kuku Anda. Walaupun ada di sebagian masyarakat tuh anggapan ketika dia dalam kondisi junub atau dia dalam kondisi haid, itu tidak boleh memotong kuku. Ada anggapan semacam itu di masyarakat kita. Tetapi anggapan ini tidak benar. Walaupun Anda dalam kondisi haid, dalam kondisi junub, maka boleh Anda memotong kukunya. Ya. Sebagian kita ada yang memotong kuku, kemudian disimpan kukunya. Nanti pas mandi, disiram juga kukunya, demikian. Maka ini tidak tepat, ya. Maka boleh Anda memotong kuku. Ketika Anda haid dan junub, ya, maka boleh Anda memotong kuku Anda tanpa Anda simpan, langsung Anda buang, ya. Maka ya karena tidak ada larangan kita memotong kuku di waktu haid
ya bagi wanita atau junub bagi laki-laki ataupun wanita juga, maka tidak mengapa. Adapun larangan secara khusus tidak ada sama sekali. Ya, tidak ada sama sekali larangan memotong kuku itu hari-hari yang tidak boleh. Kecuali tadi yang saya katakan anggapan di masyarakat, tetapi anggapan ini juga tidak benar. Allah taala alam. Iya, begitu Ustaz ya. Tapi Ustaz, yang untuk menjelang berkurban Ustaz, dilarang motong kuku itu juga termasuk atau? Baik. Nah, Kalau masuk Idul Adha dan orang itu berkurban, kalau berkurban maka dilarang dia memotong kuku. Kalau Iya. sebenarnya dia berkurban atau dia sedang berhaji, berumrah, ia melakukan, maka dilarang dia memotong kuku. Tapi kalau seandainya dia tidak berkurban, ya maka tidak mengapa dia memotong kukunya. Oh, iya. Ya, tadi pertanyaan apakah boleh adakah hari tertentu dilarang? Maka tidak ada. Kecuali ada sebab. Iya. Semacam dia tadi bernadar, maka dia tidak boleh dia memotong kukunya. Kalau dia bernadar, saya tidak mau memotong kuku saya misalnya selama 3 hari misalnya, maka kalau ada sebab semacam ini berlaku hukumnya. Atau ketika ada sebab dia lagi umrah, sedang memakai kain ihram, ya sedang berihram, ya maka tidak boleh berlaku di sana larangan memotong kuku dan larangan yang lainnya. Oh, Termasuk ketika dia mau berkurban, ya masuk pada 10 awal bulan Zulhijjah, Iya. maka tidak boleh dia memotong kukunya kalau seandainya dia berkurban. Kalau tidak berkurban maka tidak mengapa. Wallahu taala a'lam. begitu ya Ustaz, Masya Allah, seperti itu Islam itu Masya Allah luas sekali. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum kepada Mbak Isti tadi. Sekarang kita masuk pertanyaan ke datang dari Mbak Dwi Enda, dan tapi sebelumnya ada telepon masuk ini, Masya Allah Ustadz, baru aja pindah jadwal sudah laris manis. Ada telepon masuk, kita sapa dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa, di mana? Waalaikumsalam, dari Bangka Belitung ya Pak. Dari Bapak siapa? Maaf kalau boleh kami tahu. Dari hamba Allah nih. Dari hamba Allah di Bangka Belitung. Bapak, hamba Allah di Bangka Belitung, kami mohon jika ada layar televisi yang untuk mendengarkan kami, volumenya tolong dikecilkan dulu ya Pak ya. Jadi bicara dengan Ustadz melalui telepon saja. Ya, Sudah Bapak, silakan kalau begitu. ya Ustaz, saya ini penggemar berat Syekh Albani gitu. Ya. Mohon Ustaz profilnya dan Ustaz kita Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abad gitu. Terima kasih. Maaf Pak, Afan Bapak Afan bisa diulang sedikit pelan-pelan pertanyaannya? Ini Ustaz, saya ini orang penggemar berat Syekh Albani gitu. Syekh penggemar berat, Bapak penggemar berat Syekh Albani. Terus Ya, mohon profilnya Ustaz. mohon profilnya yang Ustadz kenal begitu. Siapa itu Syekh Albani begitu? Ya, Nah, itu saja Bapak. ya, terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Terima kasih Bapak sudah telepon ke Fatwa TV. Barakallahu fikum. Terima kasih. Baiklah Ustadz, bagaimana ini? Tafadhol ya Ustadz. Ya, nggak apa-apa. Ya. Kalau ditanya tentang profil Syekh Albani rahimahullah taala, maka saya sebutkan secara singkat saja karena nggak mungkin kita bahas dalam waktu yang singkat ini. Iya, betul Ustadz. Syekh Albani, ya kalau ditanya ya nama beliau adalah Muhammad Nasiruddin Ibnul Hajj Nuh Al-Albani. Ya, maka itu nama beliau, ya Muhammad Nasiruddin Ibnul Hajj Nuh Al-Albani. Beliau ya lahir pada tahun 1333 Hijriah, atau kalau di Masehinya 1914 Masehi, ya. Ya, di negara Albania, ya, di negara Albania, ya, dan sekarang namanya Albania, ya. Dan beliau ya lahir di keluarga yang beragama, ya. Bahkan bapak beliau adalah seorang marja' di dalam madhab Abi Hanifah, ya. Sehingga keluarga beliau adalah keluarga yang beragama, keluarga yang agamis. Ya, bapak beliau juga rujukan ya khususnya dalam masalah fikih Abi Hanifah. Kemudian beliau ya berhijrah bersama keluarganya ya ke Syam atau ke Suriah, ke Damaskus zaman sekarang, ya. Dan di situ beliau tinggal, ya, berhijrah ke sana, ya. Kemudian beliau menyelesaikan ya sekolah beliau, ibtidaiyah beliau, SD-nya beliau itu di Damaskus sana, ya, di sekolahan namanya Al-Is'ab Al-Khairi, ya, Al-Is'ab Al-Khairi, ya. Di situ beliau menyelesaikan SD beliau di sana. Kemudian ya beliau berpindah ya dari dulunya sekolah
secara nizami itu artinya sekolah seperti kita mengikuti aturan pemerintah SD, SMP, SMA. Akhirnya pun beliau berpindah ya dari sekolah yang sistemnya dulu zaman orang itu kutab. Kutab itu artinya tidak secara akademis, tidak secara nizami. Ya belajar duduklah sama kita biasanya, belajar sama seorang syekh dan seterusnya. Maka bapak beliau menginginkan Syekh Albani tidak lagi belajar secara nizami, ya belajar dari ibtidai SMP tidak. Setelah lulus SD langsung beliau diambilkan seorang syekh belajar di sana, menghafalkan Quran, ya belajar ilmu nahwu, sharaf dan yang lainnya. Ya, maka Syekh Albani rahimahullahu taala ya bapak beliau memiliki kebiasaan membaiki jam dan itu profesi bapak beliau, punya keahlian dalam memperbaiki jam, dan hal ini diwarisi oleh Syekh Albani rahimahullahu taala sehingga beliau pun juga mahir di dalam membaiki jam. Kalau ada permasalahan orang jam tangan dan seterusnya, Syekh Albani sangat mahir dalam hal tersebut. Kemudian ya Syekh Albani rahimahullahu taala ya beliau pernah suatu hari di usia beliau yang 20 tahun beliau membaca majalah Al-Manar, ya majalah Al-Manar yang diterbitkan oleh Syekh Muhammad Rasid Ridha. Disinilah Syekh Albani mulai tertarik di dalam ilmu hadis. Maka di situ beliau belajar ilmu hadis ya. Sehingga beliau menjadi pakar di dalam ilmu hadis ya. Sehingga sebelum Syekh Albani muncul ya, ilmu hadis itu seolah-olah ilmu yang tenggelam. Ya, gitu. Tidak ada yang menghidupkannya. Ya, maka ketika Syekh Albani rahimahullahu taala muncul menekuni ilmu hadis, maka hidup lagi ilmu hadis ini. Maka ruh orang belajar ilmu hadis itu kembali lagi. Makanya ada perkataan yang sangat indah di kalangan masyayikh ya, dan ini perkataan yang luar biasa. Kata mereka, sebetulnya Albani rahimahullahu taala dia hidupnya itu pada masa Bukhari, Muslim, ya, Daruqutni dan yang lainnya. Tapi Allah simpan Albani itu untuk zaman kita. Tidak Allah hidupkan di sana. Ya, dikembalikan, ya, disimpan. Ya, karena dengan beliau subhanallah ya, ilmu hadis bangkit. Ya, ilmu hadis bangkit. Maka semua orang belajar hadis dan yang lainnya maka mengambil dari Syekh Albani. Kalau dulu orang belajar ilmu mustalah mengambil dari Ibnu Salah atau mengambil dari Khatib Al-Baghdadi, ya, rujukan mereka, maka semuanya kembali ke sana. Maka zaman sekarang pun demikian. Kita belajar ilmu hadis dan yang lain, maka kita merujuk kepada Syekh Albani rahimahullahu taala, seorang yang alim yang luar biasa, yang zaman sekarang tidak ada tandingannya. Ya, maka tidak ada orang sekarang ini seperti Syekh Albani rahimahullah, tidak ada. Siapapun dia. Ya, berapapun dia sekarang zaman sekarang, berapapun titelnya maupun profesor dan di atasnya kalau ada, maka tidak ada yang bisa menyaingi karangan Syekh Albani rahimahullah taala. Belum punya kitab lebih dari 20.000 hadis yang disahih oleh Syekh Albani. Kita doktorah, ya saya jurusan ilmu hadis. Saya dikasih gelar doktorah kalau seorang doktorah ya cuma menyelesaikan 500 hadis saja, mentakhrij 500 hadis. Ya, maka itu kita dapat gelar doktorah dan itu bersusah payah. Ya, Syekh Albani rahimahullah taala lebih dari 20.000 hadis beliau sahihkan ya. Kemudian ya ini Syekh Albani rahimahullah taala. Kemudian ya Syekh Albani rahimahullah taala beliau ya meninggal ya pada akhir tahun 2000-an ya, beliau meninggal ya. Kemudian buku-buku beliau itu diwakafkan di Universitas Islam Madinah. Maka kalau Anda masuk di Universitas Islam Madinah, di perpustakaannya di lantai 2 itu ada khusus perpustakaan Syekh Albani rahimahullahu taala. Maka Anda akan lihat, Anda masuk di sana, Anda akan lihat sangat terkaget-kaget. Hampir ya, saya pernah masuk di sana dan saya melihat ya, hampir semua buku beliau itu ada ta'liknya dari Syekh Albani rahimahullahu taala. Kitab-kitab beliau ada ta'lik, itu ada komentar beliau. Maka ya, itu luar biasa. Bahkan ada sebagian buku beliau itu masih sekarang belum dicetak dan itu ada di Universitas Islam Madinah. Masya Allah. Ya, ya, maka buku beliau itu beliau meninggal sudah lama. Tetapi masih ada saja buku beliau itu yang belum dicetak. Ya, saking banyaknya karya beliau, tulisan beliau. Maka ini mungkin sejarah singkat tentang Syekh Albani rahimahullah taala. Sebetulnya beliau ini lebih ya kita khususkan sesi khusus sebetulnya untuk berbicara Syekh Albani karena ini alim yang besar ya, ulama besar yang abad pada zaman kita ini. Ya, banyak orang mungkin ya terlupakan atau banyak sebagian orang kadang-kadang menjatuhkan keilmuan beliau. Ya, padahal orang yang kadang-kadang berbicara
tentang beliau tidak mengerti siapa Syekh Albani rahimahullahu taala. Maka orang zaman sekarang yang berusaha ingin menjatuhkan Syekh Albani itu seperti perkataan seorang penyair, ya natihul jabal ushfuq ala ra'sik, ya. Wahai orang yang ingin merobohkan ya gunung dengan kepalanya, maka kasihanilah kepalamu, karena yang bukan gunungnya yang pecah tapi kepalamu lah yang pecah. Sama seperti itu. Orang yang ingin menjatuhkan Syekh Albani, bukan Syekh Albaninya yang jatuh, bahkan beliau dimuliakan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang yang menghinakannya lah. Maka Syekh Albani rahimahullah taala alim, ya, alim luar biasa, khususnya di dalam masalah ilmu hadis. Beliau rujukan referensi bagi setiap generasi zaman sekarang ini di dalam masalah ilmu hadis. Wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fikum juga. Seperti dia mau menjatuhkan gunung, tapi kasihan kepalamu gitu. Barakallahu, Masya Allah, kiasnya Masya Allah Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Sekarang tinggal sedikit menit ya kita tersisa ini. Semoga ada yang bisa dibantu nih kalau Ustaz. Sebentar, saya pilih pertanyaannya dulu. Nah ini Ustadz, dari Akil di Depok, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz Haikal, izin bertanya, apakah memakai pakaian berwarna putih termasuk sunnah Nabi? Dan yang memakainya mendapat pahala? Dan apakah memakai gamis lebih utama karena Nabi juga memakai gamis? Itu saja pertanyaannya. Barakallahu fikum Ustadz. Ya. Semoga Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Adapun pertanyaan pertama tentang memakai warna putih, apakah itu sunnah Nabi SAW? Ada hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk memilih warna yang putih. Kata Nabi SAW, ilbasul bayat fa innaha min khairi siyabikum. Kata Nabi SAW, pakailah warna yang putih baju kalian karena itu adalah sebaik-baik baju kalian. Maka memilih warna putih itu dianjurkan. Ya, kita dianjurkan ya mencari warna putih. Kemudian apakah harus memakai gamis? Tidak harus. Ya, karena gamis itu bukan sunnah, tetapi itu adat, kebiasaan. Maka seseorang memakai saja baju kebiasaan kaumnya, selama baju itu tidak bertentangan dengan hukum Islam, tidak bertentangan dengan pakaian-pakaian syar'i, maka pakai baju mana saja. Misalnya kalau kita di Indonesia kebiasaannya pakai baju koko, ya pakai baju koko. Atau pakai ya baju-baju ya muslim, maka pakai baju muslim, tidak ada masalah. Ya tidak harus pakai gamis, dan gamis itu bukan pakai gamis secara zatnya itu bukan sunnah ya, karena tidak ada dalil yang menganjurkan demikian. Tetapi memakai warna putih iya, ada hadis yang menganjurkan kita memakai baju berwarna putih. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum, seperti itu. Jadi yang termasuk dalam hadis itu adalah yang warnanya ya, dari warna ya, bukan dari zat warna, bentuk, motif ya. Barakallahu fikum Ustaz, atas ilmu lagi kita dapat di sini. Barakallahu untuk pemirsa, semoga kita dapat mengambil sama-sama nih ilmu yang barusan saja hari ini disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil. Ya Ustadz, jawaban antum tadi kepada Bapak Akil di Depok, alhamdulillah mentuntaskan acara kita di siang hari ini. Semoga Allah berkahi acara ini. Barakallahu fiikum Ustadz. Ya Ustadz, bolehkah kami tutup acara ini Ustadz? Ya silakan. Barakallahu fiikum, alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, tuntas sudah acara kita di siang hari ini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di pekan depan di jam 10.30 waktu Indonesia bagian Barat dan 11.30 di waktu Indonesia bagian Tengah. Baiklah, semoga Allah mudahkan pertemuan kita di pekan depan. Kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami.